Di bumi Sriwijaya. Paduan budaya Melayu dan Cina membuat ikon religi kota Palembang ini menjadi daya tarik wisata tersendiri. Iya, sayang informasi pesona Islam ini menutup jumpa kita hari ini. Saya Sheila Purnama. Dan saya Peter Ngantung, terima kasih dan selamat menyambut akhir pekan. Tersohor akan jejak peninggalan kerajaan Sriwijaya, Palembang. Ibu kota Sumatera Selatan ini juga menyisakan kisah peradaban Islam yang turut berkembang seiring perkembangan zaman. Kemegahannya mencerminkan kekayaan budaya. Letaknya yang berada di pusat kota membuktikan bahwa Islam sebagai poros peradaban. Inilah Masjid Agung Palembang. Salah satu peninggalan masa lampau yang masih kokoh berdiri, populer dengan nama Masjid Agung Badarudin. Inilah masjid terbesar di Palembang yang dibangun sejak abad 17. Masjid berdiri di atas lahan seluas 15.400 meter persegi. Begitu luasnya hingga masjid mampu menampung puluhan ribu umat. Syarat akan nilai sejarah. Masjid Agung Palembang tak lepas dari sejarah Kesultanan Palembang Darussalam. Tepat di tahun 1738, Sultan Mahmud Badarudin I memprakarsai pembangunan Masjid Agung. Bangunan masjid simbolkan alkulturasi budaya dua negara. Simbol perkawinan dua budaya, pribumi dan negeri tirai bambu. Menara serta ujung sudut atap masjid kental akan nuansa arsitektur Cina. Menjadi destinasi wisata religi dan ibadah, masjid tak pernah sepi dari jamaah. Pada bagian dalam masjid, nuansa kerajaan Kesultanan Palembang Darussalam kuat terasa. Mimbar khutbah utamanya. Mimbar menjadi peninggalan Sultan Mahmud Badarudin I yang masih dipertahankan sebagai situs sejarah peradaban Islam. Masjid Agung Palembang ini terdiri dari beberapa nuansa budaya nih bangunannya. Itu apa tuh yang ingin dicerminkan oleh masjid ini? Ya, jadi kerajaan ini adalah milik kerajaan Kesultanan Palembang Darussalam yang memang ada percampuran antara daerah Cina dengan Palembang. Sultan itu dia keturunan dari percampuran ada kerajaan Campa dengan Sriwijaya waktu itu kan. Ya. Kenapa nih, kan ini bangunan masjid yang ini masjid utama, ada juga perluasannya gitu, tapi masjid utama tetap dipertahankan bangunannya. Itu ya, kenapa tuh? Karena masjid ini dia merupakan situs budaya ya. Jadi dia di samping masjid ini menjadi situs peninggalan dari Palembang Darussalam. Makanya dia dipertahankan. Tak ketinggalan, nuansa khas Palembang tergambar dari sejumlah hiasan yang terbuat dari kuningan. Menambah khusyuk ibadah. Masjid kian indah dengan untaian asma Allah yang tersemat pada atap masjid. Demi mempertahankan keberadaannya, Masjid Agung Palembang sempat mengalami beberapa kali renovasi. Bangunan baru dibangun dengan megah mulai tahun 1971. Pada bangunan baru ini, terdapat kubah besar dengan diameter sekitar 5 meter. Masjid Agung senantiasa terbuka bagi umatnya. Sajikan beragam fasilitas pendukung, mulai dari siraman rohani hingga fasilitas perpustakaan, lengkap akan koleksi Al-Quran dan tafsir. Tak hanya itu, pembinaan mu'alaf salah satu kegiatan yang juga rutin terselenggara di sini setiap minggu siang. Sejak berdiri hingga kini, masjid telah mengislami ribuan orang. Sebagai mualaf di Masjid Agung, kurang lebih sudah 4 tahun namanya. Karena tempatnya pendidikannya ya cukup baik. Ya. Namun kini, jumlah pesertanya kian berkurang. Ya, kalau di sini bagi ibu bagus, ya. Masalahnya kan dari permulaan untuk pencarian mu'alaf itu ibu sudah masuk di sini.
Kalau untuk binaan di Masjid Agung bagus, apalagi untuk nyantuni ibaratnya untuk yang mu'alaf yang nggak mampu kan, mu'alaf ini kan bukannya enak deh, ya. Ada yang masuk Islam, orang tuanya nggak setuju, ada yang dibuang. Kalau ibu alhamdulillah toleransinya tinggi kan keluarga ibu. Menara lama masjid masih bertahan, menjadi saksi berdirinya masjid. Melengkapi masjid, menara baru bertengger pada bagian samping masjid. Sesuai fungsinya, kumandang azan hingga ke penjuru kota tersiar dari menara. Menara baru Masjid Agung yang dibangun pada tahun 1970 ini menjadi saksi bisu tercapainya cita-cita Sultan Mahmud Baradudin dalam rangka memajukan kemajuan Islam. Dan dari sini terbentang luas